Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa ST Al-Ihsan Cirebon. Kami ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah PPKN yang akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami di sini akan memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari Ana Nurjana dengan saya sendiri, dan ada Nur Arif, Fatir Ar-Rahman, dan Siti Saadah. Perkenalkan, nama saya Ana Nurjana akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Daerah otonom sering disebut sebagai kekuasaan otonom suatu daerah di dalam sebuah negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, otonomi didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu autos yang berarti sendiri, serta nomos yang berarti aturan. Jadi, otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, yang artinya wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Di sini ada beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keenam, Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah di masa Orde Baru. Sejak tahun 1966, pemerintahan Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atau dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur, sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip. Yang pertama, desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Yang kedua, dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Dan yang ketiga, tugas pembantuan atau yang disebut made between, tugas untuk serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah setelah masa Orde Baru. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pelaksanaan otonomi daerah di masa Orde Baru. Upaya serius untuk melakukan otonomi daerah di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia Timur dan bertepatan dengan proses pergantian rezim atau yang disebut rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis. Krisis pada saat itu mempengaruhi stabilitas ekonomi kawasan tersebut. Namun, Indonesia merupakan negara yang paling parah krisis dalam paling lambat dalam pemulihan ekonominya. Dalam pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan, yaitu 1. Melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah. Yang kedua, pembentukan negara federal, atau yang ketiga, membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya, sekarang pembahasan mengenai tujuan otonomi daerah dan prinsip asas-asas otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan pada acuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka dengan adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut ini merupakan tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Umum di sini mengacu pada masyarakat yang berada pada suatu daerah tertentu yang menjalankan otonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang maksimal dan memadai merupakan untuk membuka akses peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah meningkat bukan untuk saling menjatuhkan daerah lain. Dengan adanya otonomi, maka kearifan lokal suatu daerah akan muncul dan memberikan warna terhadap keanekaragaman, kekhususan, serta keistimewaan suatu daerah. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum, tujuan untuk diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk berbagai tugas dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan yang bersifat umum
menyeluruh, dan berskala besar serta lebih mendasar. Pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk mengelola rumah tangga daerah, baik itu terkait penerimaan pajak, pengelolaan pajak daerah, kebijakan daerah, dan semua hal terkait otonomi daerah. Dan tentunya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk ini, pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, merespon, serta memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh, serta dapat mengambil manfaat dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah ini. Berikutnya ada prinsip ekonomi otonomi daerah. Otonomi daerah ini menganut prinsip nyata yang berarti pemberlakuan otonomi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang objektif pada suatu daerah. Selain itu, bertanggung jawab untuk memperlancar atau menyelaraskan pembangunan di seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke daerah yang terluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Secara lengkap, prinsip-prinsip otonomi daerah dituangkan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang prinsip kesatuan ini maksudnya otonomi daerah berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah akan mengutamakan aspirasi masyarakat setempat demi memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia serta memajukan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Yang kedua, prinsip nyata pemberian atau pemberlakuan otonomi pada suatu daerah dijalankan secara nyata sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, prinsip penyebaran memberikan kesempatan pada masyarakat daerah untuk berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki. Dalam hal ini, desentralisasi dilaksanakan berdasar asas dekonsentrasi. Yang keempat, prinsip bertanggung jawab. Makna dari prinsip ini adalah fokus pada sistem penyelenggaraan otonomi suatu daerah. Prinsip ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya otonomi. Pada prinsipnya, tujuan pemberian otonomi ini agar suatu daerah dapat berkembang menuju pada suatu kesejahteraan. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Prinsip berikutnya bertujuan pada peningkatan daya guna serta hasil dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di suatu daerah secara khusus terhadap pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat daerah setempat. Hal ini juga menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah juga memiliki dua asas sebagai dasar pelaksanaan otonomi. Yang pertama adalah asas penyelenggaraan otonomi daerah dan yang kedua adalah asas umum penyelenggaraan negara. Berikut makna dari asas-asas yang mendasari terselenggaranya sistem pemerintahan pada suatu daerah. Yang pertama, asas penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki 3 makna dalam pelaksanaan. Berikut makna dari asas-asas yang mendasari terselenggaranya sistem pemerintahan pada suatu daerah. Yang pertama, asas penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki 3 makna dalam pelaksanaannya. Yang pertama, asas desentralisasi. Makna ini dari asas penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan struktur negara Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini menitik beratkan pada makna pelimpahan kewenangan dalam memerintah suatu daerah dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai kepala daerah tingkat 1 atau provinsi yang mempresentasikan kewenangan di tingkat daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Makna dari asas ini adalah terdapatnya suatu penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap suatu daerah otonomi, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang kemudian turun kepada kepala daerah, kabupaten, kota, hingga ke pemerintah kecamatan yang memberikan tugas kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu, dengan disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sara, dan prasarana, juga sumber daya manusia. Yang kedua ada asas umum penyelenggaraan negara. Sementara itu, asas umum penyelenggaraan negara meliputi yang pertama, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan yang berkonsentrasi pada persatuan perundang-undangan yang berlaku serta keadilan dalam menyelenggarakan kegiatan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan merupakan asas yang dijadikan pedoman untuk menuju pada keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum merupakan asas yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan umum melalui cara yang aspiratif, akomodatif, namun tetap selektif. Yang keempat, asas keterbukaan merupakan asas yang mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang bersifat benar, jujur, serta tidak diskriminatif terkait dengan penyelenggaraan negara dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan maupun terhadap rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalis merupakan asas yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Yang keenam, asas profesionalitas merupakan asas yang mengedepankan rasa keadilan yang dilandasi oleh kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus berikutnya, asas akuntabilitas merupakan asas yang memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan negara serta hasil akhir kegiatan penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berikutnya, asas efisiensi dan efektivitas merupakan asas yang memberikan jaminan terhadap penggunaan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan pusat, daerah, dan hubungan antar daerah. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk memakmurkan rakyat. Ada sejumlah hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pertama, hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara. Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut yang murni menjadi urusan pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Terakhir adalah urusan pemerintahan umum yang dibuat oleh pemerintahan pusat, tapi dijalankan pemerintahan daerah. 1. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Di antaranya adalah urusan politik luar negeri. Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjalin hubungan internasional. Yang kedua, urusan pertahanan. Urusan pertahanan ini dilakukan untuk mempertahankan negara agar tetap kuat, berdaulat, dan solid. Yang selanjutnya, unsur keamanan. Unsur keamanan dilakukan bertujuan untuk memastikan negara aman dan dari segala bentuk ancaman, baik dilakukan secara preventif maupun penindakan. Selanjutnya, urusan hukum. Urusan hukum, pemerintahan pusat menyangkut hukum berskala nasional, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa. Urusan agama. Urusan agama setiap warga negara diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, misalnya pemerintahan pusat mengesahkan agama dan mempercayakan yang diakui negara. Urusan moneter. Urusan moneter diatur oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, untuk menstabilkan ekonomi negara, misalnya menetapkan pajak dan suku bunga. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Hal ini mencakup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan wajib mengenai pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. 2. Urusan pemerintahan wajib yang lainnya meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pertahanan, administrasi, kependudukan, dan catatan sipil. Urusan yang selanjutnya adalah urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan pilihan diatur berdasarkan potensi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Misalnya, di bidang kedaulatan dan perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, energi, dan sumber daya mineral. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini adalah kewenangan presiden, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing berkoordinasi dengan instansi vertikal serta dibiayai APBN. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan keturunan umat beragama, antar suku dan intrasuku, ras, dan golongan lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan pemerataan, keistimewaan, dan kekuasaan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengembalikan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.